25, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kembali dari atas, ku mau cinta Yesus. Bersama kita bangkit berdiri. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Gembala. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada sore malam ini, ibadah pelayanan, sungguh-sungguh karena didorong oleh kami mengasihi Engkau, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Sebab kami tahu jika ibadah didorong oleh kasih-Mu menjadi ibadah yang kekal di hadapan-Mu, kami mencapai hidup kekal seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Namun kami mengakui banyak kekurangan-kekurangan, kelemahan kami dan ketidakmampuan kami untuk menyelenggarakan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di Jalan Suprapto Medan, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami. Jangan sampai ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan, tolong kami semua. Gerakkan jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, oleh dorongan firman kasih setiap mereka yang berada di perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali. Yang ada di luar kota, luar pulau karena tugas-tugas, Engkau tolong semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka segera kembali ke Malang, Surabaya dengan selamat, kembali beribadah kepada-Mu, beri ketaatan, kebenaran kepada mereka semua. Terima kasih. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 25, Bersyukurlah.
Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita pada sore hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap akan naikkan pujian ini. Saya undang bersama kita akan bangkit berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kembali dari atas, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kornya sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita tetap akan bersukacita dan kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 263. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kembali dari atas, satukanlah. Kembali saya undang bersama kita bangkit berdiri. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan
satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kembali dari atas, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang ingin menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang saudara-saudari sudah rasakan. Waktu dan tempat di depan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 181, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kembali dari atas, kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Bait yang kedua. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita angkat tangan kamu, kita. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu.
puji dan sembah Kau. Ya Tuhan, masih saya buka sambil menunggu. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 273. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan cambaan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jambahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jambahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 9, Jadikan Aku Indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kembali dari atas. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita tetap akan naikkan pujian ini kembali, dan kami memberikan kesempatan pada vokal grup
untuk mempersiapkan pujiannya bagi Tuhan. Datang ya Bapa dalam kegelapan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kembali dari atas. Ku datang ya Bapa dalam kegelapan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seperti karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seperti karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kuasaku menjadi sempurna bagi-Mu, kuasaku sempurna bagi-Mu. Sempurna bagi-Mu.
dalam damai sampai kota damai yang Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambah nomor 31. Biasa. Yesus Allah besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku besar kuasa-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kembali dari atas. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku besar kuasa-Nya, dahulu sekarang sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah.
sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita, bahkan sanggup menyucikan, dan bahkan sampai kita disempurnakan. Bersama kita akan bangkit berdiri, kita akan kembali naikkan pujian ini dari Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu atas hidup kami. Firman-Mu sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan sanggup untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami yang hina, yang kotor, yang najis, menjadi sempurna seperti Engkau, menjadi sama mulia seperti Engkau, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi persoalan-persoalan, banyak menghadapi dosa-dosa, kehinaan, kenajisan. Itu sebabnya kami membutuhkan firman-Mu malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada. Di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan, pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Menjamah setiap hidup kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, masa depan kami Tuhan, menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, pergaulan kami Tuhan, masalah-masalah kami semua, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu, kami ada jaminan kepastian untuk hidup sekarang sampai hidup kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan lalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main.
Kami bersatu manggil namamu untuk usirkan dia. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Syukur kepadamu. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini. Dimanapun berada Tuhan berkati mereka. Seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar. Yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia, kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita masih membahas dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Ini dalam susunan tabernakel menunjuk halaman tabernakel, halaman kerajaan surga itulah kebenaran. Menunjuk kebenaran. Lukas 6 seluruhnya menunjuk tentang kebenaran. Ya, maksudnya ya, Lukas pasal 6 menunjuk tentang kebenaran. Ya, seluruhnya. Jadi maksudnya manusia berdosa itu kehilangan gambar dan teladan Tuhan, kehilangan kemuliaan, kesucian, kebenaran Tuhan. Kehilangan kemuliaan, kesucian, kebenaran Tuhan. Maka Tuhan berusaha untuk mengembalikan manusia berdosa ke dalam gambar teladan Tuhan, ke dalam kebenaran, kesucian, dan kemuliaan Tuhan. Nah ini usaha Tuhan. Tuhan berusaha. Maka Tuhan berusaha untuk mengembalikan. Tuhan berusaha untuk mengembalikan manusia berdosa ke dalam gambar dan teladan Tuhan. Ke dalam kebenaran, kesucian, dan kemuliaan Tuhan. Nah usaha Tuhan ini disebut asuhan Tuhan. Manusia harus diasuh. Manusia berdosa itu supaya kembali menjadi sama seperti Tuhan. Baik, ada 7 macam asuhan di Lukas 6 ini. Ada 7 hal yang harus diasuh oleh Tuhan dalam Lukas 6 atau 7 macam asuhan. Malam ini kita berada pada yang keempat. Yang pertama tubuh diasuh supaya ada kegiatan rohani. Jangan cuma yang jasmani saja. Kemudian jiwa diasuh supaya menjadi imam-imam, raja-raja melayani Tuhan. Dan roh diasuh oleh Tuhan supaya sehat, tidak sakit, tidak berbuat dosa. Dan yang keempat Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Ini cerita tentang Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Atau Sabat di dalam bait Allah. Jadi Yesus masuk ke bait Allah. Sabat di dalam bait Allah. Jadi Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat atau Sabat di dalam bait Allah. Kita baca. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tangan. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan kepada Yesus. Jadi ini Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat atau Sabat di dalam bait Allah. Sabat di dalam bait Allah. Tadi berdasarkan ada 7 hal yang diasuh, ini perbuatan diasuh. Tangan kanan mati, tangan itu perbuatan. Jadi ini
Judulnya tadi Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat atau Sabat dalam bait Allah. Ini saja cerita tentang tangan kanan yang mati. Ini menunjuk perbuatan diasuh oleh Tuhan. Yesus mengajar masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Jadi perbuatan diasuh oleh Tuhan lewat firman pengajaran. Perbuatan diasuh oleh Tuhan lewat firman pengajaran supaya meneladani perbuatan Tuhan. Nah ini saja. Jadi tubuh diasuh, jiwa diasuh, roh diasuh, dikembalikan kepada Tuhan semua. Dan sekarang perbuatan diasuh supaya perbuatan diasuh oleh Tuhan lewat firman pengajaran supaya meneladani perbuatan-perbuatan Tuhan. Sehingga kita mengalami Sabat. Mengalami Sabat. Jadi kalau perbuatan kita ini sama dengan perbuatan Tuhan, nah kita mengalami Sabat. Kalau perbuatan manusia ini bertentangan dengan perbuatan Tuhan, wah tidak mengalami Sabat. Tapi kalau perbuatan kita ini meneladani perbuatan Tuhan sehingga kita mengalami Sabat. Yaitu sudah saya pernah terangkan ini Sabat kecil. Itu adalah perhentian dalam Roh Kudus setiap saat. Damai sejahtera, perhentian dalam Roh Kudus. Itu Sabat kecil. Perhentian dalam Roh Kudus, damai sejahtera dalam Roh Kudus. Itu setiap saat. Setiap saat. Jadi kalau perbuatan kita sama dengan perbuatan Tuhan, nah kita mengalami damai setiap saat. Perhentian dalam Roh Kudus, damai sejahtera dalam Roh Kudus setiap saat. Kemudian ada Sabat besar. Nah, damai ini tambah besar sampai nanti kerajaan 1000 tahun damai. Sabat besar itu kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 20. Firdaus yang akan datang. Sesudah itu masih ada satu lagi Sabat kekal. Kerajaan surga yang kekal. Yerusalem baru. Nah ini. Jadi perbuatan-perbuatan kita ini harus diasuh, dibimbing oleh Tuhan. Lewat firman pengajaran. Supaya sama dengan perbuatan Tuhan. Meneladani perbuatan-perbuatan Yesus. Sehingga kita mengalami Sabat mulai sekarang ini damai hati. Kalau perbuatan kita melawan Tuhan, tidak sama, melawan Tuhan, wah tidak damai. Kalau sama dengan perbuatan Tuhan, damai. Tuhan berbuat baik, kita berbuat baik, semua damai. Sehingga damai sejahtera. Perhentian dalam Roh Kudus, Sabat kecil, damai sejahtera dalam Roh Kudus. Setiap saat. Nanti membesar, Sabat besar. Kerajaan 1000 tahun damai. Ya, 1000 tahun damai. Firdaus yang akan datang. Sesudah itu Sabat kekal. Kerajaan surga yang kekal. Yerusalem baru. Kekal selama-lamanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Jadi perbuatan diasuh oleh Tuhan. Nah, tadi di dalam bait Allah ini, yang kita hadapi ada 2 kelompok di dalam bait. Kenyataannya ada 2 kelompok dalam bait Allah yang tidak mengalami Sabat. Nah, ini yang bahaya. Sudah ada di bait Allah, tapi tidak mengalami Sabat. Ada 2 kelompok, kenyataannya ada 2 kelompok dalam bait Allah yang tidak mengalami Sabat. Yaitu kelompok pertama, karena di bait Allah ini saya namakan anak Tuhan, karena sudah di gereja, anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan seperti Om ini. Hamba Tuhan sepenuh, nah, termasuk di dalam. Jadi ada kenyataannya ada 2 kelompok di dalam bait Allah yang tidak mengalami Sabat. Tidak mengalami perhentian, tidak bisa masuk surga ini. Tidak mengalami Sabat. Yaitu pertama kelompok anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang mati tangan kanannya. Mati tangan kanan. Kering. Tidak ada Sabat, tidak ada damai. Kering. Yang kedua, anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, mengamat-amati Yesus, cuma mencari salahnya Yesus. Nah, ini di dalam kebaktian ada semacam. Ada yang seperti orang yang tangan kanannya mati, kering. Tapi ada juga yang seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini 2 kelompok dalam bait Allah yang tidak mengalami Sabat. Tidak mengalami perhentian. Tidak mengalami Sabat. Sudah di bait Allah, tapi tidak mengalami. Yang pertama mati tangan kanannya, yang kedua seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, malam ini kita membahas yang pertama dulu.
yang mati tangan kanannya. Jadi kita membahas nomor 1, anak Tuhan, pelayan Tuhan. Hati-hati, anak Tuhan, orang Kristen lebih tinggi lagi melayani Tuhan, sangkur lebih tinggi lagi hamba Tuhan sepenuh. Anak Tuhan, pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang mati tangan kanannya sama dengan kering rohaninya. Loh, ada di bait Allah tapi mati tangan kanannya, kering rohaninya. Kering rohaninya. Nah, ini yang bahaya betul. Ya, kita seringkali kasihan ya orang di luar Yesus. Padahal di dalam Yesus banyak yang kering, mati rohaninya, kering rohaninya. Saja, mati tangan kanannya, kering rohani, mati rohani. Praktiknya apa? Kalau mati tangan kanan, kalau dulu secara jasmani memang mati tangan kanannya, lumpuh gini, tidak bisa gerak, hanya kiri saja. Kalau sekarang arti rohani ini. Jadi sekarang kita belajar praktek anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang mati rohani, kering rohani atau mati rohani. Kering rohani atau mati rohani. A, praktek pertama, A, ya. Tangan itu 2. Tapi yang mati 1, berarti separuh. Separuh, malah tidak sampai separuh. Kenapa? Ya, 2 tangan. Kalau yang mati kanan tidak sampai separuh ini mestinya. Karena yang lebih kuat kanan kan? Iya kan? Nah, kalau ada yang kidal, itu maaf, itu kelainan, ya. Tapi ini yang wajar, ya. Sebenarnya tidak sampai separuh, ya. Jadi, ya, tapi boleh dikatakan separuh. Jadi, praktek anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kering rohani, mati rohani. A, ibadah dan pelayanannya separuh-separuh, tidak sungguh-sungguh. Ibadah pelayanannya tidak, kan di bait Allah itu ibadah pelayanan. Separuh-separuh, tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Oke, artinya ibadah pelayanan separuh-separuh. Ya, tidak sungguh-sungguh artinya suka terlambat atau sengaja terlambat. Nah, ini ya, suka terlambat atau sengaja terlambat. Ada kesempatan tidak terlambat tapi tidak bisa. Nah, ini saya juga banyak salah, ke Surabaya sering terlambat saya. Ya, didoakan juga, berusaha supaya tidak terlambat. Ya, berusaha. Saudara-saudara yang kerja dan lain berusaha supaya tidak terlambat. Ini, ya. Kemudian juga ya tidak perhatian. Sudah datang di gereja tapi tidak sungguh-sungguh, tidak perhatian. Tadi mau berangkat sudah tidak sungguh-sungguh. Sekarang ya, sudah di gereja tidak sungguh-sungguh. Ya, tidak perhatian saat doa pembukaan. Nah, doa pembukaan penting, namanya pembukaan penting. Ya, pembukaan itu penting. Ya, UUD 45 ada pembukaan. Nah, itu harus hafal, tidak lulus PKN. Nah, itu. Sekarang hafal. Kalau dulu harus hafal itu. Sekarang dihafal? Enggak. Wah, enak. Kalau zaman dulu dari SD harus hafal terus, SMP, SMU, SMA dulu ya. Harus hafal terus itu. Ya, sampai kuliah harus hafal itu. Pembukaan. Ya, nah itu. Kalau pembukaannya salah, semua salah sudah. Ayo, doa pembukaan perhatian. Jangan pembukaan ngomong-ngomong jawil masih di kamar mandi lama-lama, jangan ikuti. Nah, ini tidak perhatian saat doa pembukaan, saat menyanyi tidak sungguh-sungguh, saat menyanyi. Nah, ini kering, tanda-tanda kering. Ya, saat ada kesaksian. Nah, sementara orang bersaksi itu berkat loh, membagi berkat bersaksi. Membagi berkat, wah kita keluyuran di sana, lihat foto, wah tidak boleh. Kering itu tanda-tanda kering. Ya, tanda-tanda. Apalagi saat mendengar firman Allah, wah ini tidak ada tawar-tawar lagi. Saat mendengar firman Allah tidak perhatian. Saat mendengar firman Allah ngantuk-ngantuk, guyon dan lain-lain. Sampai doa berkat. Oh, doa berkat ini terakhir. Tidak perhatian saat doa berkat. Doa berkat sudah ada di jalan, tinggal ini. Nah, ini tidak perhatian. Tidak perhatian. Nah, ini gejala-gejala tangan kanan mati, kering rohani. Kering rohani. Kemudian artinya lagi tidak sungguh-sungguh, separuh-separuh. Pelayanan yang suam-suam. Ibadah pelayanan yang suam-suam. Suam-suam, tidak dingin, tidak panas. Wahyu 3, 15 sampai 17.
Wahyu 3. Ayo kita diperiksa sampai ke juga. Anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, semua diperiksa. Sudah ada di bait Allah, bagaimana kita? Ya, bagaimana ibadah pelayan kita? Ada yang separuh-separuh, tidak sungguh-sungguh. Itu kering rohani. Nomor 1 artinya pelayanannya separuh, tidak sungguh-sungguh. Artinya, ya tadi terlambat, tidak perhatian, pelayanan yang suam-suam, tidak dingin, tidak panas. Wahyu 3, 15 sampai Wahyu 3 ayat 15 sampai 17. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah ini saja pelayanan ibadah pelayanan yang suam-suam. Tidak dingin dan tidak panas. Tidak dingin, tidak sejuk, tidak damai. Tidak damai. Tidak damai sejahtera, ada iri, ada dendam. Ya, lihat kaum muda pakai baju baru, gosip sudah itu. Tidak damai, tidak dingin, tidak sejuk, tidak damai sejahtera. Ada iri hati, ada gosip, ada benci, ada najis dan lain-lain. Nah, tidak dingin, tidak panas, tidak berkobar-kobar lagi. Kebiasaan hanya datang tapi kebiasaan. Tidak berkobar-kobar lagi, tidak panas. Tidak berkobar-kobar lagi, kebiasaan. Nah ini tidak dingin, tidak panas. Saja, ini semoga kita bisa mengerti. Ini tidak mengalami pelayanan imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Imam besar itu pelayanan pendamaian, damai sejahtera kita. Jadi kalau melayani tapi tidak damai, tidak dingin, tidak damai, tidak berkobar-kobar, itu tidak mengalami, tidak ada kontak dengan Yesus imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tangan kanannya mati, tidak ada hubungan dengan Yesus yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Nah, kalau kita ada kontak dengan Yesus yang ada di takhta sebelah kanan Allah Bapa, damai selalu dan berkobar-kobar selalu. Ini mengalami pelayanan imam besar. Ya, tapi seringkali tidak. Sehingga banyak iri, tidak damai. Iri, gosip, tengkar di gereja, macam-macam. Ya, dan tidak berkobar-kobar lagi. Kebiasaan aja. Kebiasaan gitu aja. Tidak rasa apa-apa lagi. Tidak berkobar lagi. Kebiasaan tidak rasa apa-apa lagi. Nah itu tidak ada kontak dengan Yesus, imam besar. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tadi, aku kaya lah. Ini hati-hati. Hanya menggembar-gemborkan soal perkara jasmani, berkat jasmani. Nah, kalau sudah gereja Tuhan, kaum muda cuma menggembar-gembor, oh dahsyat, wah berkat. Nah, ini bahaya, sudah suam. Sudah suam rohani. Tuhan bilang padahal engkau miskin, telanjang, buta, melarat rohaninya. Karena yang ditonjolkan cuma yang jasmani. Hanya menggembar-gemborkan perkara jasmani saja, perkara jasmani. Tanpa firman Allah, tanpa perkara rohani. Perkara rohani, gampang firman, tidak usah kalau perlu, tidak usah. Tidak usah, terlalu lama nanti. Ya, ini hanya menggembar-gemborkan perkara jasmani, ketemu teman, perkara jasmani itu bisa berkat jasmani, ketemu teman, rame-rame, wah senang. Nah, itu hanya itu. Itu sudah suam. Sudah suam. Tanpa perkara rohani, tapi mengabaikan perkara rohani, mengabaikan firman terutama. Mengabaikan firman Tuhan. Nah itu bahaya. Sudah suam-suam rohani. Nah rohaninya tidak ada itu. Malang, miskin, telanjang. Coba kalau saudara naik pesawat itu. Nah, ini pesawat tuh bagaikan kerohanian kan. Bagian tinggi-tinggi, bagian ke langit. Makin tinggi pesawatnya. Nah, rumah yang mungkin di bandara ada rumah besar. Wah waktu lewat bandara. Padahal tidak ikut punya ya. Tapi ya, gitu. Tapi setelah pesawat naik, seperti rumah-rumahan aja. Tidak ada artinya. Sampai tidak kelihatan. Nah itu, kalau kaum muda yang digembor, dahsyat, yang jasmani terus hati-hati. Itu rohaninya parkir masih. Rohaninya tidak ada dia itu. Rohaninya parkir. Tapi kalau kita
rohani yang diutamakan, yang jasmani tidak ada arti apa-apa. Seperti naik pesawat. Ya, semoga kita bisa. Akibatnya kalau ibadat pelayanan tidak sungguh-sungguh, separuh-separuh sampai suam-suam, ya, akibatnya aku akan memuntahkan engkau. Nah, mohon maaf. Akibatnya hanya kehidupan rohaninya seperti muntah, najis di hadapan. Seperti muntah, najis. Tidak ada kaitan dengan Tuhan. Tidak ada kaitan. Ayo perhatikan. Nah ini praktek mati tangan kanan, kering rohani. Anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan seperti saya. Ini diperiksa. Ya, mulai dengan tidak sungguh-sungguh separuh-separuh itu. Terlambat, sengaja terlambat. Ya, kemudian perhatiannya kurang, tidak perhatian mulai awal kebaktian sampai akhir. Tidak ada perhatian. Ya, dan juga suam-suam. Tidak dingin, tidak damai. Tidak panas, tidak berkobar-kobar. Kebiasaan saja. Tidak rasa apa-apa lagi. Ya cuma masuk, keluar gereja, tidak rasa apa. Nah itu nanti hanya yang digembar-gemborkan, yang digembar-gemborkan, yang dikejar hanya perkara jasmani. Bisa berkat jasmani, bisa teman, hanya ketemu teman, ketemu jodoh, hanya itu. Nah itu bahaya. Betul-betul. Akibatnya kehidupan rohaninya seperti muntah. Najis. Seperti muntah. Najis. Betul-betul. Ya. Nah ini. Yang kedua. Sekarang praktek hamba Tuhan. Anak Tuhan. Pelayan Tuhan. Hamba Tuhan. Yang kering rohani. Mati rohani. Praktek B. Matius 6 ayat 3. Tidak bisa memberi. Nah, tangan kanannya mati. Tidak bisa memberi. Ya. Matius 6 ayat yang ketiga. Matius 6 ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Tangan kanan untuk memberi. Nah, karena tangan kanan mati, artinya tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi sama dengan kikir dan serakah. Nah ini. Kikir dan serakah. Tidak bisa memberi. Jadi yang memberi itu tangan kanan. Kalau tangan kanan memberi, jangan diketahui tangan kiri. Nah, maksudnya ya ini secara sembunyi-sembunyi. Tidak diketahui tangan kiri. Tangan kanan yang memberi. Nah, kalau tangan kanannya mati, tidak bisa tangan kiri yang beri. Berarti tidak bisa memberi. Sama dengan kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Tidak bisa bersedekah. Kikir. Tidak bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Ya, tidak bisa bersedekah. Memberi sedekah. Serakah merampas hak orang lain. Nah, terutama haknya Tuhan. Perpuluhan dan persembahan khusus. Perpuluhan. Ya, milik Tuhan. Harus dikembalikan. Persembahan khusus juga. Persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan. Nah ini seringkali dirampas. Nah, lengkap. Kita diberkati Tuhan tuh ada milik Tuhan perpuluhan. Ada persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan. Ada sedekah untuk sesama yang membutuhkan. Nah, kalau tangan kanannya mati tidak bisa memberi. Kikir tidak bisa memberi kepada sesama. Serakah merampas miliknya Tuhan. Perpuluhan milik Tuhan dirampas. Persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan dirampas. Dicuri. Seperti Yudas. Binasa selamanya. Nah ini. Kikir dan serakah. Seperti Yudas. Ya, nasibnya seperti Yudas. Binasa selamanya. Nah ini hati-hati. Ya, semoga kita bisa. Ini mari. Kita sudah di bait Allah. Hati-hati. Sebab di bait Allah ada orang yang tidak mengalami sabat. Artinya sekarang tidak damai. Mana bisa ke Firdaus. Mana bisa ke surga, tidak bisa. Ya, kenapa? Nah ini tangan kanannya mati, kenapa? Artinya sekarang, yaitu kan. Saja pelayanannya tidak sungguh-sungguh, ibadah pelayanan separuh-separuh. Ya, terlambat, perhatiannya kurang, suam-suam, seperti muntah. Yang kedua, saja tangan kanan mati tidak bisa memberi, kikir dan serakah bahaya. Satu lagi, saja prakteknya yang ketiga. Tidak bisa menyembah Tuhan.
Mazmur 141 ayat 2. Mazmur 141. Menyembah itu sama dengan mengangkat dua tangan kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 141 ayat yang kedua. Mazmur 141. Tidak bisa menyembah Tuhan. Ayo, ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, itu mezbah dupa, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Tanganku yang terangkat. Dua tangan diangkat. Kepada itu menyembah sama dengan mengangkat dua tangan. Mengulurkan dua tangan. Kalau satu mati tangannya, artinya tidak bisa menyembah Tuhan. Ya, jadi menyembah Tuhan itu sama dengan mengangkat atau mengulurkan dua tangan kepada. Kalau satu mati berarti tidak bisa menyembah. Arti rohaninya tidak bisa menyembah. Tidak bisa menyembah Tuhan. Nah, inilah 3 praktek. Ayo hati-hati. Sementara kita bicara sabat di bait Allah, mestinya masuk di bait Allah itu mengalami sabat. Perhentian sekarang damai. Nanti kalau Tuhan datang masuk Firdaus damai. 1000 tahun damai, sabat yang besar. Nanti sampai sabat kekal selama-lamanya. Tapi ada yang tidak mengalami sabat. Yaitu orang yang kelompok pertama. Kelompok pertama yang mati tangan kanannya. Kelompok 2 punya tabiat seperti orang Farisi, Saduki. Nanti kita pelajari. Ini kelompok pertama, mati tangan kanan. Nah, apa itu artinya tadi? Praktiknya tadi. Mati tangan kanannya, mati rohani. Praktiknya tadi itu pertama, tidak sungguh-sungguh dalam ibadah pelayan. Tidak sungguh-sungguh, separuh-separuh. Suka terlambat, perhatiannya tidak baik. Ayo sungguh-sungguh. Dan suam-suam. Sampai suam-suam. Yang kedua, tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi, malah mencuri milik Tuhan. Nah ini. Yang ketiga, tidak bisa menyembah Tuhan. Kering rohani. Tidak bisa menyembah. Tidak bisa menyembah. Kalau tidak bisa menyembah ini kelanjutannya bisa menyangkal Tuhan. Nah itu tidak bisa menyembah Tuhan. Bersungut-sungut. Itu. Kalau tidak bisa menyembah Tuhan maka pasti bersungut-sungut. Bahkan menyangkal Tuhan, menghujat Tuhan bisa. Bersungut-sungut, menyangkal Tuhan, menghujat Tuhan seperti Petrus. Kenal? Oh, tidak kenal, menghujat. Menyangkal Tuhan. Menyangkal. Ya, mulai bersungut-sungut sampai menyangkal Tuhan, menghujat Tuhan. Itu kalau tidak bisa menyembah. Nah, hati-hati. Nah, akibatnya kalau 3 ini kering rohani, mati rohani, tangan kanan mati ini. Akibatnya Matius 12 ayat 9 sampai 11. Matius 12 ayat 9 sampai. Jadi orang yang mati tangannya ini, tangan kanannya kering rohaninya dengan praktek 3 tadi. Separuh-separuh, tidak sungguh-sungguh beribadah melayani. Tidak bisa memberi, tidak bisa menyembah. Wah, akibatnya dahsyat. Matius 12 ayat yang ke-9 sampai 11. Matius 12, 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, sama. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Nah ini saja. Jadi kalau kita tadi mengalami kering rohani, tangan kanan kering, seperti domba yang jatuh ke lubang. Jadi waktu Yesus mau sembuhkan, orang mengamat-amati dia. Oh, supaya salah menyembuhkan orang. Tapi Yesus beri perumpamaan. Kalau domba jatuh ke lubang pada hari Sabat, ini orang sakit tangannya. Ini domba jatuh ke lubang, ke sumur, ke lubang yang dalam. Ayo, bisa ditolong enggak? Kalau domba bisa ditolong, ini kan bisa ditolong. Sama. Amin? Sama. Jadi ini bahayanya. Kalau kering rohani seperti tadi, tidak sungguh-sungguh, separuh-separuh ibadah pelayan, hati-hati. Ya, saya ngeri sekali, kaum muda baru isi absen aja separuh-separuh, sudah enggak, bingung sudah. Mana? Wah, gawat itu sudah. Gawat. Yang imam-imam perhatikan, gawat itu sudah. Itu gawat, betul gawat. Saya berdoa untuk mereka itu semua. Gawat itu sudah. Ya, ini tidak sungguh-sungguh.
Tidak sungguh-sungguh ini, sungguh-sungguh. Ya, gawat. Nanti tidak bisa memberi, nggak bisa menyembah nanti akhir. Nggak bisa memberi, nggak bisa menyembah. Memberi itu tadi juga waktu, tenaga juga memberi. Untuk pekerjaan Tuhan itu selain persembahan khusus juga memberi waktu, tenaga, pikiran kepada Tuhan. Tidak mau dia. Saja, ayo sungguh-sungguh sampai tidak bisa menyembah. Akibatnya, perhatikan, akibat kering rohani ini, akibat kering rohani, mati rohani, seperti domba yang jatuh ke lubang yang dalam. Oh, lubang yang dalam tuh Wahyu 9. Itu tempatnya belalang dan kalajengking. Roh jahat, roh najis. Bergaul dengan roh jahat, roh najis. Lubang jurang maut namanya. Hati-hati. Akibat kering rohani, mati rohani adalah seperti domba yang jatuh ke lubang yang dalam. Lebih bagus saya baca lubang yang dalam. Lubang jurang maut. Tempatnya roh jahat, roh najis. Belalang dan kalajengking. Roh jahat, roh najis. Wahyu pasal 9. Kitab Wahyu pasal 9. Lebih baik saya baca supaya kita ngerti. Bahaya kalau kering rohani. Mati rohani bahaya betul-betul. Saudara, mati rohani, kering rohani itu sangat berbahaya. Tidak bisa, sampai tidak bisa menyembah Tuhan. Wahyu 9 ayat yang kedua. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanum besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan seterusnya. Belalang dan kalajengking itu roh jahat. Bergaul dengan roh jahat, roh najis. Wah, ini ngeri. Saja bergaul dengan roh jahat, roh najis masuk ke lubang. Artinya sama dengan mencari kepuasan-kepuasan di dunia. Lubang, sumur lubang. Itu dunia ini. Kepuasan-kepuasan di dunia. Saja. Nah ini. Mencari kepuasan dunia di dunia ini. Saja. Sehingga jatuh dalam dosa. Sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Ini karena bergaul dengan belalang dan kalajengking. Hati-hati. Jadi sekalipun ada di gereja, kaum muda, anak Tuhan, kaum muda, pelayan Tuhan, kaum muda, tua, hamba Tuhan, muda, tua. Kalau ada di bait Allah, tapi kalau kering rohaninya bahaya. Sebab dia seperti domba jatuh ke lubang yang dalam, sumur yang dalam. Itu bergaul dengan belalang, kalajengking, roh jahat, roh najis. Ya, bagaimana bergaul dengan belalang, kalajengking? Oh, dikasih belalang, kalajengking semua. Bukan itu saja. Ini arti rohani. Jadi dengan teman-teman, tapi yang najis, yang jahat, merokok, kita bergaul ikut-ikut. Nah itu, mencari kepuasan di sana. Hati-hati bergaul, bukan tidak boleh bergaul, tapi hati-hati. Hati-hati. Kalau kering rohaninya mencari kepuasan di dunia. Mencari kepuasan di dunia. Bergaul dengan kalajengking, roh jahat, roh najis. Sampai jatuh dalam dosa. Dosa-dosa mungkin bergurau-gurau dusta. Ketawa-ketawa, temannya didustai. Wah, ketawa-ketawa. Wah, senang. Wah, loh bahaya itu. Ingat, kalau begitu-begitu ingat. Firman Tuhan, ini kalajengking ini, belalang, enggak usah. Nanti menyiksa kita itu. Di ayat 4, manusia disiksa 5 bulan lama. Nah, jangan mau bergaul. Saja. Jadi kalau teman-temannya ngerjain temannya yang lain dengan bohong. Oh begini, wah senang. Kita ikut-ikut lah, bahaya tuh. Bergaul dengan kalajengking, ingat. Ini kalajengking belalang, pergi aja. Pergi baca pelajaran lebih bagus. Kalau bawa Alkitab di sekolah, baca Alkitab. Ya, biar dikira pendeta. Pendeta. Ya, itulah. Ya, baca pelajaran, biar nilainya tambah, naik. Lebih berguna. Daripada bergaul dengan kalajengking ngomong. Ini yang, yang tidak karu-karuan itu. Jangan. Nah, itu dosa. Nanti jatuhnya ke merokok. Dosa-dosa, sampai puncaknya dosa nanti. Merokok. Mabuk, narkoba, dosa makan minum. Sampai dosa seks, dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan lewat mulut, lewat
pandangan, pikiran, wah mulai SMS ini, wah najis semua. Jangan bergaul dengan kalajengking. Sampai dosa kawin mengawinkan. Saudara, hati-hati. Sungguh-sungguh, saudara. Ini semoga kita bisa mengerti. Bukan berarti dilarang SMS, dilarang BBM, silakan. Itu kemajuan zaman. Tetapi jangan ada belalang dan kalajengkingnya. Jangan dikasih belalang dan kalajengking. Roh jahat, roh najis itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Penting, saudara. Kemarin saya ada orang bagaimana telepon mau SMS, wah saya diberi berkat satu orang handphone yang lumayan iPhone 4. Nah, gimana ini? Wah kalau dulu, saya ingat dulu, kalau dulu balas bagaimana ini ya? Pos, surat, ya. Zaman saya masih seperti saudara itu, ya. Pos, ke kantor pos, balas. Wah sekarang tinggal, gimana caranya? Istri saya, tekan ini, tekan. Tek. Oh sudah sampai? Sudah, waduh. Canggih ya. Nah, senang. Tapi jangan ada kalajengkingnya. Jangan ada belalangnya itu. Roh jahat, roh najisnya itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, yang suami istri, istrinya orang, suaminya orang, jangan. Ya, ada kalajengkingnya. Kalajengking sama apa tadi? Belalang. Kalajengking tuh. Nah, bahaya, nyapit sana, nyapit sini. Nah, itu hati-hati. Sesama kaum muda, hati-hati. Pacarnya orang lain yang dikejar. Sudah pacaran dengan orang, kejar, mau dicapit juga. Janganlah. Ya, jangan ada kalajengking dan belalang. So, ya, yang baik. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jangan bergaul dengan belalang kalajengking. Bahaya. Ini domba jatuh sampai. Namanya cari kepuasan di dunia itu, permisi, namanya perhentian maut. Perhentian maut. Wah, mungkin di diskotik, gedung bioskop bisa. Itu satu. Itu mencari kepuasan di dunia, di diskotik, gedung bioskop dan lain-lain. Bergaul dengan belalang kalajengking, hati-hati. Lewat BBM, jangan bergaul dengan kalajengking. Macam-macam. Itu. Oh, sepertinya puas. Sepertinya padahal perhentian maut. Perhentian maut. Semu. Perhentian seperti puas tapi membawa maut. Damai tapi membawa maut. Sementara aja. Senang. Tapi membawa pada maut. Semoga kita bisa. Seperti orang narkoba kalau dilihat-lihat diterangkan di sekolah. Wah sudah narkoba. Senang. Setelah itu kalau ketagihan. Wah maut sudah. Keringat sudah. Maut sudah. Begitu. Cuma apa itu? Semu. Ya. Tipuan dari setan. Tipuan. Perhentian maut. Perhentian maut ini istilah dari setan luar biasa. Pesta seks. Pesta narkoba. Pesta. Hati-hati ke pesta-pesta juga ya. Om tidak melarang juga. Saya tahu yang SMA, SMU ini kelas 2 ini tiap Sabtu ini. Ya, Om dulu jadi guru juga. Tiap Sabtu bisa Sabtu 3 undangan murid-murid Om. 3 undangan di restoran sana. Ya, 3 undangan ke sana sebentar ke sana. Akhirnya enggak makan semua. Enggak nutut. Ke sana mau makan sudah, Pak yang di sana, iya ke sana. Mau makan Pak yang di sana sudah buyar. Nah, itulah. Ya baik, tapi ayo dahulukan ibadah dan lain. Jangan bergaul, jangan beri kesempatan kalajengking belalang. Hati-hati. Ya, ini nasihat firman, hati-hati. Semu, kepuasan semu. Istilahnya, menakjubkan. Pesta, narkoba, pesta seks, pesta. Padahal itu perhentian maut. Perhentian maut. Membawa pada kebinasaan kekal selama. Cuma sebentar, senangnya sebentar. Habis. Kalau ke gereja, di bait Allah ini ada perhentian. Yang kekal dari Tuhan. Amin. Perhentian sesuatu. Dihina. Berapa jam? Kalau di pesta, jangan terus. Sudah jam 12 malam terus. Kalau di gereja baru jam 5:04. Jam 7 sudah, ayo sudah berhenti. Nah, padahal itu perhentian kekal. Nah ini dibodohi setan. Makanya kaum muda sekarang cari yang cepat-cepat gerejanya. Cepat.
Padahal dibodohi setan. Di situ perhentian yang sesungguhnya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya. Sekarang Tuhan mau tolong. Ya, kalau kaum muda begitu, hamba Tuhan begitu, wah apa gunanya? Mati semua, binasa, perhentian maut, kebinasaan, kekal selamanya di neraka. Cara Tuhan menolong, mengasuh perbuatan kita yaitu menyampaikan firman pengajaran tadi. Yesus mengajar. Cara Yesus menolong atau mengasuh perbuatan. Nah ini, tangan ini, perbuatan harus diasuh. Sudah di dalam gereja pun masih bahaya. Masih harus diasuh, dibimbing. Sebab salah, banyak yang salah dalam gereja. Tidak perhatian. Saudara, tadi itu. Saudara, banyak yang suam-suam. Hanya ke gereja cari yang jasmani. Salah lagi perbuatannya. Sudah di dalam rumah Tuhan salah. Danio, nah itu bahasa Jawa. Apalagi di luar. Ngeri. Ngeri betul. Sebab itu perlu diasuh perbuatan kita. Cara Tuhan menolong atau mengasuh perbuatan kita yaitu dengan menyampaikan firman pengajaran. Penginjilan baik. Dulu saya bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen keluarga saya. Lewat penginjilan memberitakan tentang Yesus datang ke dunia pertama kali, mati di kayu salib menyelamatkan, saya percaya selamat. Tapi sesudah itu ada pengajaran. Menceritakan tentang kedatangan Yesus kedua kali, penyucian. Nah, ini harus diterima. Firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Harus ada di dalam kaum muda. Di gereja pengajaran harus ada. Supaya tidak kering rohani. 2 kali Tuhan menyampaikan firman pengajaran. Yang pertama ayat 8. Ayat 8. Kembali ke Lukas 6 ayat 8. Lukas 6 ayat yang ke-8. Injil Lukas ini untuk menolong yang kering rohaninya. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Ini firman pengajaran. Bangun, berdiri. Tidak enak. Ya, firman pengajaran itu begitu. Keras. Ya, enak duduk. Enak. Bangun, berdiri. Nah, coba kalau lagi tidur, mau ke sekolah pagi itu. Dibangun. Coba gitu loh, bangun. Itu apalagi bangun. Ya, bisa mencolot ngamuk. Itu. Nah, ini firman pengajar. Bangun. Ya, berdiri di tengah. Nah, itu bangun dan berdiri di tengah. Nah, ini satu. Bangun dan berdiri di tengah. Di tengah itu antara sidang jemaat dengan Tuhan. Itu imam-imam. Ini terutama pelayan Tuhan malam ini. Berdiri di tengah. Pelayan Tuhan itu, imam-imam itu berdiri di antara Tuhan dan sidang jemaat. Di tengah-tengah. Berdiri di tengah. Di tengah-tengah. Ini saja, berdiri di tengah. Ini. Kemudian kalau dalam tabernakel, kalau dalam tabernakel itu ada 3 ruangan. 3 ruangan. Ada halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Nah, berdiri di tengah berarti di ruangan suci. Nah, ini firman pengajaran mengatakan Yesus dengan firman-Nya mengatakan bangunlah dan berdirilah di tengah. Itu menunjuk ruangan suci, berdiri di tengah ruangan suci. Sebab tabernakel kerajaan surga terdiri dari 3 ruangan. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Jadi di tengah-tengah. Selamat sudah, halaman itu selamat. Seperti gereja ini ada halamannya. Selamat sudah, percaya Yesus, bertobat, selamat sudah. Ruangan maha suci di tempat ini sempurna, belum. Nah, berarti sekarang harus di ruangan suci. Ruangan suci. Nah, ini kuasa firman pengajaran. Memindahkan kita dari sumur lubang yang dalam tempatnya setan. Ini kekuatan firman pengajaran. Memindahkan kita semua, kaum muda, semua. Dari lubangnya setan, kebinasaan. Menuju ruangan suci. Kandang penggembalaan Tuhan. Kandang penggembalaan. Ini kekuatan firman pengajaran. Kalau tidak ada firman pengajaran, tidak bisa. Datang seminggu sekali ke gereja aja diolok-olok sama teman. Kamu tiap minggu. Apalagi ini 3 macam ibadah. Waduh, pingsan bisa. Kaum muda bisa. Berapa?
Ya, Markus pernah temannya. Oh ya, kalau Sabtu Minggu boleh lah. Ya, Selasa Kemis, ke gereja bagaimana belajar macam-macam. Dan balik. Enggak, ya Selasa Kemis ke gereja enggak belajar enggak ini. Bingung semua. Ya. Nah, ini. Termasuk pendeta sendiri bingung. Ya, bingung kalau dengar, 3 macam. Ini kandang penggembalaan, ruangan suci. Ada 3 macam alat. Sekarang adalah ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Saudara, pelita emas ketekunan dalam ibadah raya. Hari Minggu termasuk kaum muda ini. Ya, meja roti sajian ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci hari Kamis di situ. Dan mezbah dupa emas ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Nah, inilah kandang firman pengajaran yang benar sanggup memindahkan kita dari lubang jurang maut tempatnya roh jahat roh najis menuju kandang penggembalaan, menjadi kehidupan yang tergembala. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ini kita mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani. Tidak kering. Tidak tidur rohani. Tidak kering rohani. Tidak jatuh ke lubang. Nah, ini. Kebangunan rohani di situ. Ruangan suci. Mari di tengah-tengah. Ini dari tabernakel. Ruangan suci. Kembali ayo posisi kita. Di situ. Kaum muda, kalau ingin tidak jatuh ke lubang, ya posisi di ruangan suci. Kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kita mengalami kebangunan rohani, tidak tidur, tidak kering, tidak mati, tidak tidur, tidak mati rohani, tidak terperosok ke lubang jurang maut. Ada di kandang penggembalaan. Hasilnya kandang penggembalaan. Mazmur 23 ayat 2 dan 1. 2 dulu baru 1. Nah, ini di kandang penggembalaan hasilnya. Nah, ini boleh ayat 1 2, nanti saya mulai dengan ayat 2 dulu keterangannya. Mari hasilnya di kandang penggembalaan. Mazmur 23 ayat 1 dan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada ketenangan. Nah, nomor 1 ada ketenangan, perhentian yang dari surga. Perhentian yang dari surga, bukan perhentian maut di gereja. Justru di gereja ini yang sungguh-sungguh di kandang penggembalaan. Ada perhentian dari surga. Bukan perhentian maut, perhentian yang kekal, perhentian dari surga. Kebahagiaan surga. Saja, bukan perhentian maut seperti gedung bioskop, diskotik. Itu perhentian maut sebentar, tapi binasa selamanya. Binasa selamanya. Saja, ini perhentian kekal selama-lamanya. Di dalam kandang. Dan ayat 1, takkan kekurangan aku. Terpelihara. Ya, dipelihara oleh Gembala Agung. Sampai berkelimpahan. Takkan kekurangan. Sampai mengucap syukur. Dipelihara. Kalau saudara sekarang bekerja dipelihara. Sampai berkelimpahan mengucap syukur. Kalau sekolah dipelihara. Sampai berkelimpahan. Sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Nah itu. Dan takkan kekurangan artinya 1 hasilnya. Yaitu disucikan sampai sempurna. Takkan kekurangan. Sempurna. Tidak ada cacat celah. Disucikan sampai sempurna seperti Yesus. Nah inilah. Ayo malam ini. Kita harus hati-hati. Ada orang yang di bait Allah tapi kering tangan kanan. Hati-hati. Betul-betul. Ini prakteknya di bait Allah tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh, tidak bisa memberi. Tidak bisa menyembah Tuhan, kering. Akibatnya jatuh ke lubang. Pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Cari kepuasan di dunia. Pergaulan yang tidak baik, pacaran yang tidak baik, gedung bioskop, diskotik, situ. Sampai jatuh dalam dosa, mungkin dusta, bersama-sama dusta, dan lain-lain. Wah, macam-macam. Ya, saya sudah mengalami dulu-dulu di luar Tuhan. Sudah mengalami judi. Wah, lari dari sekolah berjudi. Berjudi. Bukan untuk ditiru, ini di luar firman. Di luar firman, tidak ngerti. Setelah ngerti, aduh bodoh sekali aku. Buang-buang kesempatan. Buang-buang kesempatan.
Saudara, ini pelajaran bagi saudara sekali. Pelajaran. Saudara, nah ini jangan begitu, tidak ada artinya. Terperosok ke sana. Tapi untunglah ada firman pengajaran. Bisa mengangkat dari lubang ke kandang penggembalaan. Amin. Di situ ada perhentian yang sesungguhnya. Kebahagiaan surga yang kekal. Yang tidak bisa dipengaruhi apa. Setelah saya mengerti. Saya dulu nonton bioskop bisa 2 kali. Nah, kalau dulu asrama itu ketat sekali. Keluarnya sulit. Mau ke pintu gerbang tidak boleh. Tiap hari tidak boleh. Tidak boleh itu asrama itu dulu. Saudara, nah, kalau minggu ucul, saudara, boleh. Wow, nonton bioskop 2 kali dan lain. Setelah saya digembalakan, sudah pindah di Surabaya, digembalakan, sudah jadi guru. Murid-murid saya yang punya gedung bioskop, saudara, yang terkenal. Pak, nanti saya jemput. Nanti nonton gratis. Pulangnya kita makan di restoran. Terima kasih. Oh, kenapa sih? Terima kasih. Sudah, saya dengan menyembah saja di rumah malam mingguan, saya minggu sore menyembah di rumah sudah bahagia, sudah bahagia. Nah itulah perhentian dari Tuhan dan kita dipelihara oleh Tuhan sampai mengucap syukur dan kita disucikan sampai sempurna. Ini yang pertama, cara Tuhan menolong. Kedua, 2 kali Tuhan menyampaikan firman kepada orang yang mati tangannya ini. Ayat 10. Lukas 6 ayat 10. Ini bagian terakhir. Lukas 6 ayat 10. Mari. Lukas 6 ayat 10. Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua. Lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Mujizat terjadi. Ulurkan tanganmu. Bayangkan. Mati tangan ini tidak bisa gerak. Ya, mau garuk-garuk tidak bisa. Suruh ulurkan bagaimana. Itulah firman pengajaran. Firman pengajaran seringkali di luar logika. Kok gitu? Di luar logika. Ini gerak garuk-garuk aja tidak bisa, suruh ulurkan. Ya susah. Tadi sebenarnya gampang. Berdiri. Orang mati tangannya suruh berdiri di tengah. Bangun. Dia lagi duduk mungkin, lagi tidur, lagi duduk, bangun. Berdiri. Masih gampang. Betul? Masih gampang. Yang kedua, ulurkanlah, lebih susah lagi. Ini suku, ya. Jadi ulurkan tanganmu. Ini firman, kita seringkali menerima firman pengajaran yang di luar logika kita. Sikap kita adalah taat dengaran, ulurkan saja. Taat dengar-dengaran. Pada firman pengajaran sekalipun di luar logika kita. Taat dengar-dengaran. Pada firman pengajaran sekalipun di luar logika kita. Sama dengan menyerah sepenuh pada Tuhan. Ulurkan. Ya udah, ulurkan aja. Bisa, tidak bisa, ya terserah. Ulurkan. Menyerah sepenuh. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang di luar logika kita. Sama dengan menyerah sepenuh kepada Tuhan. Saya kalau taat tambah menyerah itu sama dengan menyembah Tuhan. Taat ditambah menyerah. Taat dengar-dengaran ditambah menyerah sepenuh pada Tuhan. Sama dengan menyembah Tuhan. Ayo malam ini. Mari tergembala, bangun, berdiri di tengah. Tergembala, itu ada perhentian, ada pemeliharaan, ada kesucian. Yang kedua, ulurkan tangan. Taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran sekalipun di luar logika. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Itu sama dengan menyembah Tuhan. Mengulurkan 2 tangan kepada Tuhan. Taat, menyerah. Menyembah Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Matius 17 hasilnya bagian terakhir. Matius 17 ayat 1, 2 dan ayat 4. Matius 17 ayat 1, 2 dan ayat 4. Matius ini menyembah. Yesus naik ke gunung untuk menyembah. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya bagaikan matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti terang, bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Nah itu halaman, ruang suci, ruang maha suci, 3 kemah. 1 untuk 3 kemah di sini, 1 untuk engkau, ruangan maha suci Yesus.
satu untuk Elia, ruangan suci, satu untuk Musa, ruangan halaman. Nah, ini, ya. Jadi ini menyembah, mengulurkan tangan. Hasilnya yang pertama bahagia. Ayat 4. Nah itu kebahagiaan surga. Perhentian dari surga, perhentian yang kekal. Om selalu katakan, waktu Yesus memecah roti, 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Wow ini kan, hebat kan. Tapi Petrus tidak bilang aku bahagia, tidak bilang. Biasa aja. Ya bagikan, tapi tidak ditulis ayatnya. Oh bahagia kami, bahagia. Yesus membangkitkan orang mati, anak yang mati. Petrus tidak bilang aku bahagia, tidak dicatat. Tetapi waktu di gunung betapa bahagianya menyembah. Amin, saudara. Menyembah itu, bahagia. Lebih dari orang sakit disembuhkan bahagianya. Lebih dari orang mati dibangkitkan bahagianya menyembah. Luar biasa. Tidak terpengaruh oleh dunia. Amin. Tidak terpengaruh oleh dunia. Kalau ditinjau ini gunung malam-malam dingin, tidak persiapan kayak pencinta alam. Saya langsung aja naik ke gunung. Dingin tapi bahagia. Bahagia. Perhentian surga yang tidak bisa dipengaruhi. Kemudian yang kedua, mujizat. Dalam penyembahan terjadi mujizat rohani. Mujizat terbesar itulah keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yesus tahu-tahu wajahnya bersinar, pakaiannya putih. Berubah. Mujizat. Terjadi mujizat dalam doa penyembah. Ayo kaum muda, banyak menyembah. Tadi tergembala. Ayo, tidak akan terperosok ke sumur. Kalau sungguh-sungguh dalam penggembalaan, tidak akan terperosok ke sumur. Pergaulan yang tidak baik, nikah yang hancur tidak akan terperosok. Tergembala sungguh. Malah kita bahagia di situ. Air yang tenang, rumput yang hijau dibaringkan. Betul-betul bahagia, tenang hidup kita. Dipelihara Tuhan sampai mengucap syukur dan disucikan sampai sempurna tergembala. Kedua, menyembah, banyak menyembah. Ulurkan tangan, taat dan menyerah sepenuh pada Tuhan. Misalnya firman tidak boleh nyontek, jangan nyontek, taat. Biar sekelas nyontek, taat. Nanti kamu tidak lulus sendiri, menyerah. Terserah kau Tuhan, Tuhan yang tahu. Begitu. Amin, saudara. Akan terjadi kebahagiaan, akan terjadi mujizat. Mujizat rohani dulu, keubahan hidup. Ada Musa dan Elia. Nah, Musa dan Elia, kita belajar dari Musa dan Elia. Musa pernah putus asa. Elia pernah putus asa. Nah, harus diubahkan menjadi kuat, teguh hati. Kaum muda banyak putus asa toh? Tentang sekolah, tentang ini, tentang pacar, tentang banyak kita kecewa, putus asa. Tentang apa saja? Banyak. Tapi ayo belajar dari Musa, Elia. Saat kita putus asa, kecewa, angkat 2 tangan. Yesus toh. Kita akan diubahkan. Amin. Kuat dan teguh hati. Kuat, teguh. Mari kita lihat Musa pernah putus asa. Saya bacakan ayatnya supaya saudara ngerti. Musa pernah putus asa. Keluaran 6 ayat 8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Karena mereka putus asa dan karena perbudakan. Israel putus asa, jemaat putus asa. Musa sampaikan firman tidak didengar. Bohong, tidak didengar. Akhirnya Musa putus asa juga ikut-ikut. Ayat yang ke-11. Tetapi Musa, Tuhan perintahkan ayat 10. Musa sana menghadap Firaun. Katakan Israel harus keluar. Tapi jawaban Musa ayat 11. Tetapi Musa berkata di hadapan orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peta lidahnya. Putus asa juga. Dia sampaikan firman pada Israel, enggak. Putus asa Israel, enggak mau. Nah, sekarang Tuhan bilang ke Firaun, aduh Tuhan, Israel saja enggak mau, apalagi Firaun. Nah, sudah, aku enggak bisa Tuhan, sudah. Putus asa, Musa. Ya, menghadapi Israel, putus asa. Menghadapi kelemahan-kelemahan dia putus asa. Elia juga menghadapi Isabel, baru menyembelih nabi-nabi Baal, mati. Lalu Isabel mengancam, awas besok mati dia. Sudah Tuhan, mati aku aja. 1 Raja-Raja 19. Ini Elia. Dua-duanya ada di gunung. Diubahkan. Ayo, kalau malam ini putus asa, kecewa, sakit hati dan lain-lain.
putus asa, kecewa, lemah sudah enggak usah lagi apa-apa, enggak usah lagi ibadah ini. Ayo, semua akan dikuatkan oleh Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 1, ketika Ahab memberitahu kepada Isabel tentang yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku bahwa lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka. Maka takutlah ia, Elia. Ayat yang keempat, empat aja. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek. Musa tidak mau melayani, putus asa, kecewa. Ayo Musa, saya utus ke Firaun. Tidak usah Tuhan, berhenti aku gereja, berhenti melayani. Udah terlalu berat ini. Mungkin soal sekolah, putus asa, kecewa. Soal apa saja, soal pekerjaan, soal pergaulan, soal sudah tidak mau melayani lagi. Nah, kalau Elia mati aja, mau bunuh diri. Banyak kaum muda mau bunuh diri, mau mati aja. Jangan. Bunuh diri itu jalan tol menuju neraka. Jangan. Ya, kalau mau minum racun, bunuh diri, ingat Coca-Cola masih enak. Nah, begitu. Masih enak Coca-Cola dan lain sebagainya. Jangan. Ini Elia, ini gambaran hamba Tuhan. Jangan ketawa gitu. Ini hamba Tuhan. Musa tidak mau melayani, tidak mau. Hamba Tuhan besar ini Musa. Jemaatnya banyak ini, 1 juta lebih. Bayangkan jemaat 1 juta lebih, sudah tidak mau lagi. Bayangkan. Elia, nabi-nabi potong menghadapi Isabel, minta mati. Sudah mati aja. Jangan. Putus asa dirobah malam ini. Kuat, teguh hati. Amin. Kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati semua. Ayo, tetap kuat, teguh hati, tidak putus asa. Tidak kecewa apapun yang terjadi, tetap percaya, berharap Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Percaya Tuhan menolong kita. Amin. Percaya. Itu kuat, teguh hati. Tetap layani Tuhan apapun yang terjadi. Tetap layani. Tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati. Ayo malam ini. Yakin Tuhan pasti sanggup. Kalau kita kuat, teguh hati, maka Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Tuhan pasti sanggup. Tapi kalau kita lemah, kita putus asa, bimbang, ragu, tidak ada kekuatan. Seperti pijakan. Kuat teguh hati ini seperti pijakan. Landasan. Kalau kita kuat teguh hati, pesawat bisa datang. Misalnya lapar, pesawat datang, bawa makanan. Semua. Misalnya sakit, bawa obat. Semua Tuhan datang. Tapi kalau lemah, pesawat datang, hancur semua. Tidak ada guna. Kuat, teguh hati. Tuhan pasti sanggup. Untuk apa? 1 Tawaris 19. Mari membuat semua baik. Indah pada waktunya. Kaum muda ya. Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Baik. Ayat 13. 1 Tawaris 19 ayat 13. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di mata. Dalam pergumulan, dalam peperangan. Kaum muda dalam pergumulan menghadapi masa depan. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Wah, ini semua bergumul, betul ya? Berperang kita ini semua. Tuhan jadikan semua baik dan indah pada waktunya. Amin. Nah, dalam pergumulan kita sehari-hari, dalam pergumulan kita di dunia ini, Tuhan sanggup menjadikan semua menjadi baik dan indah pada waktunya. Masa depan yang baik dan indah pada waktunya. Ini tekankan di hati. Tuhan sanggup menjadikan semua baik dan indah pada waktunya. Masa depan yang baik dan indah. Terakhir, Tuhan mampu menyelesaikan semuanya. Masalah kita semua. 1 Tawari 28:20. 1 Tawari 28 ayat yang ke-20. 1 Tawari 28:20. Tuhan menghapus kemustahilan. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Lakukanlah itu, jangan takut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allah Allahku menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah rumah Allah selesai. Pembangunan bait Allah selesai. Semua masalah selesai. Oh, membangun bait Allah itu masalah. Masalah besar. Om sudah mengalami. Oh, di sini melanjutkan pembangunan. Oh, betul-betul. Sampai stres juga. Setiap pagi Om di situ. Sehabis doa pagi berlutut sendiri. Kapan selesainya? Bagaimana caranya? Mau pasang listrik itu waktu itu 10.000 watt. Listrik itu bayar 5 juta. 3 bulan saja enggak dapat 5 juta. Bayangkan mau menyelesaikan semua ratusan juta. Kapan kalau dibagi? Kan saya guru matematika, jadi ya itu bikin saya stres. Bagi 3 bulan 5 juta. Kalau 100 juta 60 bulan 5 tahun. Lah kalau 100 juta lebih, berapa tahun gereja ini? Saya harus gedek-gedek semua di situ. Ya, pernah malam-malam itu orang ya banyak sekali masuk di situ, saya gemetar. Ya, cari maling masuk di sini katanya. Malam-malam saya sampai begini. Saya tidur di situ. Grubyok. Apa itu? Karena gedek semua ini. Tutupnya dari gedek tahu ya? Gedek dari bambu itu. Dari bambu itu. Tutupnya itu. Oh, takut. Dan saya hitung-hitung, makanya saya stres. 3 bulan 5 juta belum. Kalau 100 juta lebih, bagi 5 kali 3 bulan. 5 tahun. 10 tahun. Ngeri. Betul-betul ngeri. Tapi Tuhan bisa menyelesaikan 8 bulan. Tepat pada waktunya. Amin, saudaraku? Tepat pada waktunya. Amin? Semua masalah selesai. Tidak ada yang mustahil. Musa, tahu-tahu di gunung ini gunung di Kanaan. Padahal Musa kan divonis, kamu tidak boleh masuk Kanaan. Betul ya? Kamu mati. Betul? Ngerti semua? Nah, tapi sekarang dia ada lewat penyembahan. Ada di gunung Kanaan. Bayangkan. Musa tadinya divonis, kamu mati sana dikubur. Tidak boleh masuk Kanaan. Di pas perbatasan Musa lihat. Ya kamu boleh lihat itu Kanaan. Tapi kamu tidak boleh masuk ya. Sudah mati karena kamu ada salahnya terakhir. Nah, sudah. Tapi di gunung ini lewat penyembahan. Musa bisa menginjakkan kaki di Kanaan. Menghapus kemustahilan. Semua selesai. Dalam doa penyembahan. Ayo kalau kaum muda sudah putus asa ini cepat menyembah. Cepat. Angkat tangan. Taat. Menyerah terserah engkau. Yang penting ku taat. Terserah engkau. Menyembah. Kuat teguh hati. Disitulah mulai semua baik dan indah. Semua selesai pada waktunya. Semua masalah sampai yang mustahil selesai pada waktunya. Tuhan sanggup menghapus segala kemustahilan. Terakhir, pembangunan rumah Allah jasmani selesai, tapi juga pembangunan rumah Allah rohani. Kita disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Yesus. Sama mulia, bercahaya seperti matahari, wajahnya, pakaiannya putih, nanti kita sedikit demi sedikit. Lewat doa penyembahan kita diubahkan sedikit demi sedikit. Sampai jika Yesus datang, kita diubahkan sama mulia dengan dia. Dengan pakaian kebenaran, kesucian, kemuliaan. Gambar teladan Tuhan. Ada lagi. Kita menyambut kedatangan yang kedua kali di awan-awan. Masuk 1000 tahun damai. Sabat besar. Masuk sabat kekal. Yerusalem baru. Selama-lamanya. Semoga mengerti. Kuat teguh hati. Yesus sanggup melakukan semua. Amin. Tuhan sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tuhan masih sanggup sampai sekarang. Yakin. Asal kita kuat teguh hati. Tuhan memberkati. Kuatkanlah hatimu. Mari. Lewati setiap pencobaan. Haleluya. Saudara, puji Tuhan. Jangan terperosok di lobang-lobang. Tergembala dengan baik. Dan kita menyembah kepada Tuhan. Jangan putus asa. Kita menyembah kepada Tuhan. Bangkit berdiri, Tuhan pasti sanggup. Mari kita tamatkan kebaktian. Haleluya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan.
Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Dari dulu sekarang masih sanggup. Ya, Dia tak tinggal. Sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkat. Ada di lubang jurang dalam, Tuhan mengangkat kita. Sanggup menolong kita, menghapus kemustahilan. Dia tak tinggalkanmu. Dengan ukurnya, tundukkan kepala. Semua tutup mata, jangan melihat siapa-siapa. Masing-masing butuh. Mungkin butuh pengangkatan dari lubang jurang yang dalam, kebinasaan, kenajisan, kegagalan. Diangkat. Mungkin ada masalah, mungkin ada putus asa. Lagi. Serahkan kepada Dia. Lagi sekali lagi. Saya tidak panggil maju malam ini. Kalau ada yang mau berseru kepada Dia, angkat dua tangan ke atas. Tangan yang taat, tangan yang menyerah. Mungkin orang tuamu tidak tahu keadaanmu, siapapun tidak tahu. Tidak ada yang mau tahu. Tuhan tahu keadaanmu. Lebih pelan-pelan sekali lagi. Sekali lagi. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Haleluya. Pegang kami semua Tuhan. Semua menjadi indah. Semua menjadi selesai pada waktu. Haleluya. Semua kuat teguh hati di dalam Engkau. Haleluya. Haleluya. Sampai Engkau datang kembali. Sungguh-sungguh kami terangkat bersama. Sungguh-sungguh mengalami perhentian bersamamu.
kerajaan 1000 tahun sampai surga yang kekal. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, melakukan, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasakan uluran tangan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, kaum muda Engkau tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kaum muda yang bekerja, berkati Tuhan. Buka jalan semua. Yang mencari pekerjaan, buka jalan semua. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, menghadapi ulangan harian, UAS, skripsi, tesis, disertasi. Tuhan tolong semua. Tuhan lulus dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Nilai-nilai merosot Engkau angkat semua. Engkau dengar doa kami Tuhan. Engkau ulurkan tangan pada kami. Beri masa depan yang indah kaum muda. Pergaulan yang terbaik. Perjodohan yang terbaik Tuhan, yang satu. Dalam pengajaran yang sepadan. Yang sesuai kehendak-Mu. Biarlah semua Tuhan yang atur untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Beri keteguhan hati kepada kaum muda semua. Kami teringat orang tua kami dimanapun berada Tuhan. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda dan selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Pakai mereka semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Syukur kepadamu. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini tetap dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Tanah Toraja pada tanggal 11 sampai 13 Februari yang akan datang. Ya, baik. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hadir sampai ditolak karena sudah tidak ada tempat lagi. Ya, baik. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati semua untuk mereka yang datang dari berbagai pelosok daerah, ya, untuk kita tampung semua. Tuhan memberkati semua. Mari segera. Ya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang dan berhenti harapan dan Tuhan pasti sanggup tanah jatakan untuk mengangkatmu. Tuhan sanggup, percaya Dia tak tinggal. Sekali lagi. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan sanggup, percaya Dia tak tinggalkan. Kebaktian kita di sini besok 7/4 kebaktian umum. Ya, silakan gunakan hari libur datang pada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu mengulurkan tangan. Kita ulurkan tangan pada Tuhan, Tuhan ulurkan tangan pada kita dan mujizat terjadi. Selasa doa penyembahan, Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci, dan Sabtu kaum muda remaja. Kali ini hari Sabtu ini aku disertai peneguhan pemberkatan nikah, ya, peneguhan pemberkatan nikah untuk saudara Madi dan saudari Ellen, ini pemain musik ini. Ya, semua diundang pada hari Sabtu
Datang seperti biasa, jamnya seperti biasa, tidak ada masalah. Ya. Jadi datang saja dosa, oh nanti ini pernikahan saya malu, nggak usah. Ya. Nanti kalau menikah juga bagaimana malu. Ya, biar aja sekarang diundang. Ya. Dengar firman juga untuk pernikahan supaya tidak ngawur dalam menentukan perjodohan dan lain-lain. Nah, penting firman itu ya. Jadi dengar, semua saya buka ya untuk kaum muda supaya persiapan. Ya, kalau ada apa-apa sudah dengar firman lebih dulu. Untuk nikah kita diberkati oleh Tuhan. Ya, baik. Jadi Sabtu tetap jam 5:15. Tetap waktunya malah mungkin lebih singkat. Ya, waktunya baik. Tuhan memberkati semua. Kemudian, sudah ya, ya baik. Jumat kaum wanita, remaja putri jam 5:15 juga. Baik. Yang di Surabaya besok 6:45 sore kebaktian umum. Gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan akan mengulurkan tangan. Kita mengulurkan tangan, Tuhan mengulurkan tangan, mujizat terjadi. Ajaklah teman yang lain datang pada Tuhan. Dan hari Senin, pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30. Rabu, doa penyembahan 5:30. Dan Sabtu, kaum muda remaja 5:15. Juga kebaktian pemberkatan nikah, peneguhan nikah bersamaan. Tetap datang supaya mendengar firman juga tentang nikah, supaya kita mempersiapkan diri terutama masuk nikah yang rohani nanti, nikah yang diberkati oleh Tuhan. Cuma bedanya di sini ada kuenya, di sana tidak ada. Di Surabaya. Baik, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Mohon doa untuk saat ini Fadi di Medan yang sakit ginjal, lambung, dan paru-paru. Baik, Tuhan tolong. Doa yang berulang tahun tanggal 8 sampai 14 Februari. Alfastia Eudia Febriantari Dio hari ini 8 Februari. Evelyn Valencia Laura C 12 Februari. Matilda Gracilyn Daniela 13 Februari. Melina Meli Surabaya 14 Februari. Selamat ulang tahun Tuhan. 14 Februari. Ya baik, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan baik disebut nama atau tidak. Fadi di Medan, engkau jamah, mujizatmu terjadi juga Tuhan. Sembuhkan dia, tetap beribadah melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Yang berulang tahun juga beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga hari ini dan selanjutnya. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai untuk kemuliaan Tuhan sampai Tuhan datang. Latihan kur di Surabaya, di Malang, engkau berkati, engkau urapi. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari jauh dan dekat, dari Malang, Surabaya ke Malang, Malang sekitarnya, Surabaya sekitarnya semua, engkau jaga lindungi sertai. Mohon kemurahan-Mu. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di sini bisa beribadah, besok sore di Surabaya bisa beribadah. Terima kasih, kami bersaksi mengajak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Juga di Toraja bukakan firman, gerakkan jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan menolong semua. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.